Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para para mahasiswa sekalian nggih, saya mohon maaf karena proses perkuliahan yang seharusnya dilaksanakan hari Ahad kemarin itu tidak jadi karena saya ada kendala dan juga waktunya mungkin saya terlewat. Ngoten nggih, maka saya untuk istilahnya mengganti perkuliahan atau istilah pesantrennya itu mengkodok ya, saya kuliah sekarang. Bagi yang ada waktu secara online ya silahkan mengikuti, tapi bagi yang tidak ada ya nanti berarti hanya mengikuti via rekaman YouTube saja. Ini karena perkuliahan ini sedang saya rekam. Ya, dalam perkuliahan filsafat pendidikan Islam ini apa yang akan saya sampaikan pertama adalah beberapa hal ya. Pertama adalah tentang asumsi tentang manusia ya. Ini penting ya, asumsi tentang manusia dalam pendidikan itu penting untuk kita pahami ya, supaya praktek-praktek pendidikan di dalam dan pembelajaran di dalam di dalam praktek pendidikan dan pembelajaran itu supaya kita itu memahami dan tidak tersalah di dalam melaksanakannya. Ya, tapi di dalam dunia filsafat pendidikan itu terdapat dua asumsi dasar tentang manusia ya, yang nanti kita akan coba yang mana yang dipakai oleh Islam ya. Kita akan melihat yang mana yang dipakai oleh Islam. Akan tetapi sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa asumsi tentang manusia itu pada dasarnya ada dua. Ya, pertama itu ya, apakah manusia itu adalah cenderung jahat sehingga dia itu dididik supaya tidak jahat. Itu pertama begitu. Ya, jadi begitu ya. Pertama, asumsi pertama adalah apakah manusia itu eh, eh, tentang manusia yang pertama adalah mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya jahat sehingga perlu dididik supaya tidak jahat. Itu katanya begitu ya. Itu asumsi pertama. Nah, hal ini ya hal ini biasa diikuti oleh para filosof, para pemikir dari kalangan Kristen ya. Karena di dalam kalangan Kristen itu manusia lahir itu membawa dosa. Jadi kecenderungan manusia itu adalah berbuat dosa. Itu katanya kalau dalam Kristen tuh begitu. Uh, Misalkan anak kecil itu kalau katanya orang Kristen itu anak kecil lebih mudah, masih kecil tuh diarahkan atau lebih mudah untuk berbuat nakal daripada berbuat baik, itu katanya begitu. Karena kecenderungan manusia pada mulanya itu membawa dosa ya. The old Adam itu. Jadi dosa Adam lama yang diwariskan. Jadi dosa Adam yang memakan buah kalau orang Islam mengatakan buah khuldi, tapi kalau orang orang Kristen mengatakan buah keabadian atau apalah itu bahasanya. Itu mengatakan orang Kristen mengatakan manusia itu cenderung jahat, cenderung berdosa sehingga perlu dididik supaya dia itu tidak jahat. Nah, di dalam dunia Kristen itu penebusan dosa itu hanya dilakukan dengan cara mengimani mengimani penyaliban Yesus Kristus ya. Itu dalam pendapat Kristen dan itu diambil oleh beberapa filosof-filosof Eropa dan juga beberapa filosof-filosof barat seperti Jean-Jacques Rousseau itu mengambil hal itu.
Itu asumsi yang pertama ya, bahwa manusia itu cenderungnya dia itu jahat, sehingga perlu dididik supaya tidak jahat, itu satu. Yang kedua, itu ada asumsi yang lain yang mengatakan bahwa manusia itu sifat dasarnya adalah baik, dan pendidikan itu pada dasarnya adalah supaya memunculkan kebaikan-kebaikan itu. Nah, itu saya kira itu yang dianut oleh, oleh Islam ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, kalau katanya Islam itu setiap setiap apa namanya, anak anak kecil itu dilahirkan dalam kondisi suci, fitrah. Ya, ke dalam kondisi suci, kemudian ayahnya meyahudikan atau ayah dan ibunya menasranikan dan sebagainya. Itu asumsi kedua, dan itu dianut oleh orang Islam ya. Misalkan para pemikir Islam seperti Fazlur Rahman itu di dalam apa namanya, bukunya dasar apa namanya, Major Themes of the Quran itu ya, tema-tema pokok dalam Al-Quran itu adalah dia mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya baik, cuman dalam kehidupannya kadang-kadang sering terganggu oleh suatu potensi yang disebut potensi jahat, yang potensi menentang kefitrahan, itu yang disebut oleh Fazlur Rahman sebagai setan. Jadi setan itu kalau katanya Fazlur Rahman itu bukan makhluk setan, bukan, tapi adalah potensi kejahatan, potensi untuk menentang aturan, menentang syariat. Syariat itu aturan, dan setiap instansi, setiap negara punya aturan, dan yang menentang aturan itu ya adalah dia berarti ada potensi potensi setan sedang bekerja, itu begitu. Nah, tapi katanya Fazlur Rahman mengatakan bahwa di dalam kehidupan ini lebih banyak kasus orang yang sadar dari kejahatan daripada orang terjerumus ke dalam kejahatan setelah baik sebelumnya. Itu menandakan bahwa dalam Islam itu Allah itu maha maha penyayang, maha rahmat itu ya, dan manusia itu fi ahsani takwim, dalam ciptaan yang sebaik-baiknya dan sebagai makhluk yang terbaik, dan cenderungnya adalah manusia sebagai orang yang suci, makhluk yang suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Itu asumsi tentang manusia lah. Ini penting supaya kita ini dalam dunia pendidikan itu nggak menghakimi siswa gitu ya. Siswa itu mau dibuat seperti apa? Kalau Islam itu setuju manusia itu, murid itu, anak itu adalah pada dasarnya orang baik. Kalaupun ada yang bermasalah, berarti dia belum dapat hidayah, kan begitu kan. Nah, itu begitu, sehingga kekerasan dalam dunia pendidikan itu bisa dikurangi sebenarnya jika asumsi dasar ini benar-benar dipegangi oleh setiap pendidik. Kalau tidak ya menjadi repot. Itu kan ada anak misalkan karena dia membantah sama gurunya lalu dipukul misalkan. Kalau asumsinya dia memang jahat, dia pada dasarnya adalah jahat, ya gampang aja, saya mau mukul setanmu, kan begitu kan. Itu satu satu hal ya. Jadi satu hal ya begitu, tapi ya begitulah. Itu dua asumsi tentang manusia yang kita harus ingat-ingat tuh. Ada yang mengatakan manusia itu pada dasarnya jahat sehingga perlu dididik supaya tidak jahat. Ada yang mengatakan manusia itu berpotensi baik sehingga harus dididik supaya kebaikannya itu muncul. Dan Islam kita melihat itu lebih condong kepada asumsi yang kedua. Di dalam kekristenan itu lebih condong kepada asumsi yang pertama. Ngonten nggih. Jadi seperti itu. Nggih, Mas Irfan. Waalaikumsalam, Mas Irfan, selamat datang. Ya, kita baru menjelaskan tentang asumsi dasar tentang manusia, Mas Irfan. Dan apa namanya, kita ada 2 pendapat yang paling pokok di dalam filsafat itu. Ada yang mengatakan manusia itu pada dasarnya adalah jahat sehingga perlu dididik supaya tidak jahat. Ada yang mengatakan manusia itu berpotensi baik sehingga harus dididik supaya kebaikannya itu muncul. Itu satu hal ya.
Ngonten, sisanya keterangan saya sebelumnya nanti pas waktu sesi rekaman ya jenengan ikuti, ngonten nggih, Mas Irfan. Yang penting kalau jenengan sedang santai ya silahkan ikut, kalaupun ada pekerjaan ya ndak masalah. Yang kedua, ya saya akan berbicara tentang, asumsi tentang pendidikan. Sebenarnya pendidikan tuh semacam apa sih? Kan begitu ya, asumsi tentang pendidikan. Pertama, ada yang mengasumsikan ya, dalam pandangan filsafat itu ada yang mengasumsikan bahwa pendidikan itu sebagai pewarisan nilai. Jadi, ya ini penjelasannya begini, ya misalkan kita temukan dalam bukunya Muhammad Arifin tuh ya, Ilmu Pendidikan Islam, dia mengatakan begini, pada awalnya manusia itu, di zaman purba, katakan di zaman purba, zaman dulu, itu orang itu kan hanya bertahan hidup, dia cari makan. Ya kan, dia itu cari makan, terus kalau ngantuk tidur kan begitu kan, terus makanannya diolah bagaimana. Lalu kemudian perkembangan manusia itu lalu berkembang menjadi suatu keterampilan. Lah, keterampilan ini harus menjadi manusia itu lama-lama merasa bahwa keterampilan yang dia miliki itu harus diwariskan kepada generasi setelahnya. Lah, pendidikan itu pada dasarnya adalah pewarisan nilai, kebudayaan, tradisi, dan keterampilan dari generasi sebelumnya kepada generasi yang akan datang. Jadi kalau saya mengajar pada dasarnya untuk mewariskan nilai-nilai, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang indah, mana yang tidak indah. Keterampilan sesuatu yang saya punya ditransmisikan, di-offerkan, diwariskan kepada generasi yang akan datang, yaitu anak didik. Itu pertama. Yang kedua, pendidikan itu asumsinya adalah pendidikan sebagai pengembangan potensi manusia. Jadi karena manusia itu punya potensi, lalu dididik supaya potensinya keluar. Itu asumsi tentang pendidikan yang kedua. Lah, sekarang kita pakai yang mana? Sering orang bertanya ya, misalkan pas waktu saya eh, mengajar di semester 5 yang dulu, sekarang berarti sudah semester 7. Itu mengatakan, kenapa sih bedanya pesantren dan sekolahan itu seperti apa? Kenapa di pesantren itu misalkan bawa HP enggak boleh, bawa apa namanya, komputer enggak boleh, enggak bawa alat elektronik tidak boleh. Ya, kenapa? Apa yang membedakan antara pendidikan pesantren dengan pendidikan sekolah? Lah kenapa di sekolah misalkan belajar harus pakai komputer, harus pakai internet, harus pakai YouTube dan sebagainya. Adapun di pesantren justru YouTube itu enggak boleh. Ya, justru alat elektronik bikin HP itu enggak boleh. Ya, dibatasi, sangat dibatasi ketat. Kenapa? Bedanya adalah asumsi yang digunakan di dalam pendidikan di pondok pesantren itu, asumsi dasarnya adalah bahwa ada nilai yang harus ditransmisikan, yang harus diwariskan kepada para santri. Makanya biasanya pembelajaran di pondok pesantren itu ya hafalan. Ada hafalan Quran. Kenapa? Karena ada ini loh, nilai dalam Al-Quran ini yang harus kamu wariskan. Setelah saya mati nanti harus ada yang bisa baca Quran. Nah, itulah pewarisan namanya. Pendidikan sebagai pewarisan itu asumsi dasarnya adalah seperti itu. Makanya di pesantren sudah hafalan, ada hafalan alfiyah, hafalan jurmiyah, hafalan kitab Hidayatus Sibyan dan sebagainya. Karena dia berasumsi dasarnya adalah lembaga pendidikan itu untuk mewariskan nilai-nilai dari generasi yang sekarang kepada generasi berikutnya. Itu satu hal, satu 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 hal yang perlu kita ketahui. Yang kedua, yang dipakai oleh sekolahan umum ya, asumsi dasarnya kalau pendidikan di sekolahan umum itu adalah apa? Anak itu punya potensi, maka potensinya itu harus dikembangkan dengan segala cara. Pakai teknologi, dengan strategi belajar yang macam-macam, dengan metode belajar yang macam-macam, yang itu harus apa namanya di apa namanya itu yang itu digunakan untuk supaya anak-anak itu berkembang potensinya, baik itu potensi intelektualnya maupun potensi segala macam.
keterampilannya dan sebagainya. Itulah yang membedakan kenapa di sekolahan itu ya di dunia persekolahan itu pembelajarannya pakai pakai alat elektronik, pakai alat media sosial dan sebagainya. Tapi kalau di pesantren justru cenderung apa namanya eksklusif, cenderung tertutup dari segala perkembangan teknologi. Kenapa? Yang satu di pesantren itu dia menjaga nilai yang diwariskan kepada generasi setelahnya sehingga asumsinya para santri itu harus tertutup dari pengaruh-pengaruh dunia luar supaya nilai-nilai yang diwariskan itu ditransmisikan secara aman dan dipegang teguh oleh santri. Tapi kalau di sekolahan kan tidak. Dia nggak berbicara nilai. Kadang-kadang itu nggak berbicara nilai. Yang penting kamu bagaimana supaya kamu itu bisa memecahkan masalah di kehidupan yang akan datang. Nah itu bedanya ya, beda pokok di situ. Itu satu hal ya. Yang kedua terus yang selanjutnya begini nggih, ada saya ingin berbicara tentang pendidikan di tengah kondisi sosial yang terus berubah secara dinamis ya. Kondisi sosial kita ini memang selalu berubah secara dinamis ya. Misalkan kalau dulu kita itu nggak ada media sosial, kalau sekarang ada internet, dulu nggak ada internet. Eh, Dulu nggak ada media sosial, WA nggak ada, Facebook nggak ada. Lah itu sekarang bagaimana? Sudah teknologi sudah informasi dan teknologi informasi sudah berkembang sebegitu majunya, pendidikan itu bagaimana meresponnya? Itu satu pemikiran tersendiri ya. Jadi begini, maksud saya begini, katakan media sosial yang sekarang perubahan dari media sosial dulu di masa saya untuk berkomunikasi dengan orang tuh pakai surat, misalkan ya, kakak saya dari pondok kalau mau ngasih kabar kepada sakit, ngasih kabar kepada orang tuanya ngirim surat dari Probolinggo ngirim ke Pamekasan. Sudah nyampe di Pamekasan dibaca kalau anaknya sedang sakit, ternyata apa namanya dibaca anaknya sedang sakit di sana sudah sembuh. Jadi itulah teknologi waktu itu ya. Jadi teknologi informasi dan komunikasi semacam itu. Nah kemudian begini apa namanya itu lalu kemudian begini. Nah sekarang kan tidak ya, pakai WA kita itu komunikasi lancar dan lintas negara bahkan multinasional itu kita bisa melintasi itu. Nah, itu membawa perubahan ke dalam dunia kehidupan sosial kita. Misalkan ya, kalau jenengan dulu ya, misalkan bertengkar, ya, kamu bertengkar di suatu kebun misalkan, ada anak kecil bertengkar di kebun kalau zaman dulu, di kebun itu cuman berdua, di kebun itu hanya berdua saja antara si anak dua anak yang lalu kemudian itu mengumpat satu anak itu bilang kotor kepada anak yang lain yang dengar cuma satu orang. Tapi kalau sekarang orang bisa saja marah-marah dilampiaskan menjadi status di media sosial yang baca banyak sekali. Itu satu hal ya. Itu media sosial. Beda lagi dengan media massa. Kalau media massa itu, kalau ada tulisan tidak tepat, itu kan dieliminasi oleh redaksi. Misalkan saya nulis, tulisan saya dianggap tidak pantas, maka tidak diterbitkan. Tapi kalau sekarang siapa yang mau membatasi itu? Misalkan di Facebook saya nulis statusnya apapun itu akan diterbitkan dan dibaca oleh banyak orang lintas dunia ya. Nah, itu perubahan sosial yang dibawa oleh media sosial itu sangat banyak sekali ya. Misalkan kasus bahkan kadang-kadang kerusuhan atau masalah yang terjadi di suatu negara, kehancuran negara itu juga ditentukan oleh media sosial ya. Misalkan kita tahu di Tunisia ya beberapa waktu lalu yang sampai sekarang bergejolak atau Syria yang sampai sekarang bergejolak, itu kan hanya dipicu oleh suatu media sosial ya. Jadi ada satu kasus orang membakar diri karena dia protes kepada pemerintah, lalu kemudian itu di-share di Facebook, lalu dunia merespon. Hancurlah negara itu. Nah, itu satu hal. Jadi perubahan sosial di dalam dengan adanya media sosial itu sangat 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 besar artinya. Lah, pertanyaannya kemudian bagaimana pendidikan itu merespon perubahan sosial yang sedemikian dinamisnya itu? Ya, apakah kita menolak
terhadap perubahan sosial yang terjadi, ataukah kita itu menerima? Nah, itu ada bagaimana sikap lembaga pendidikan dalam menyikapi hal itu. Di sini ada 4 ya, itu perlu dicatat. Nanti mungkin catatan saya di Microsoft Word ini juga akan saya share kepada panjenengan semua ya. Apa namanya, satu ya, perubahan ada yang mengatakan, ada yang, bisa saja kita itu merespon perubahan sosial itu, lembaga pendidikan itu merespon perubahan sosial itu secara apatis. Apatis artinya acuh tak acuh. Jadi ya berubah monggo, ndak berubah monggo ya. Itu silahkan gitu. Dan itu biasanya di pesantren itu kayak gitu itu. Nah, terus yang kedua, lembaga pendidikan itu ada yang merespon mengakui adanya perubahan sosial tapi menyerahkan pemecahannya kepada orang lain. Ya, kita menerima perubahan itu tapi masalah-masalah yang ditumpulkan oleh perubahan sosial itu tidak dipecahkan oleh lembaga pendidikan itu tapi dipecahkan oleh orang lain. Yang ketiga, ya respon apa namanya, lembaga pendidikan itu bisa juga merespon perubahan sosial itu dengan cara berpartisipasi. Ya misalkan di sekolah-sekolah ya, karena menyadari bahwa media sosial sudah sangat banyak dan media media publikasi itu sudah begitu mudah, informasi dan teknologi itu bisa di-share secara mudah, maka sekolah merasa perlu bahwa mengambil bagian dari perkembangan itu untuk kebermanfaatan bagi dunia pendidikan. Itu ada yang merespon seperti itu. Yang keempat, nah ini lebih lagi. Yang keempat nih bisa kita merespon dengan cara yang keempat. Itu alternatif ya. Jadi bagaimana kita lembaga pendidikan itu merespon terhadap perubahan sosial yang terus melaju, itu satu bisa dengan cara yang apatis, acuh tak acuh. Yang kedua bisa mengakui adanya perubahan tapi tidak melakukan perbaikan, diserahkan kepada orang lain. Yang ketiga, bisa kita berpartisipasi. Maksudnya berpartisipasi itu begini, kita mengakui bahwa perkembangan teknologi informasi dan juga perkembangan sosial itu apa namanya melaju secara dinamis ya, oke. Dan kita mengambil bagian dari perubahan itu untuk kebermanfaatan di dunia pendidikan. Yang keempat, bisa dengan cara begini. Ini lebih lebih aktif lagi, lebih lebih apa ya, lebih lebih aktif lagi meresponnya. Dengan cara apa? Dengan cara melibatkan diri sebagai pusat perubahan. Oke, kita sadari bahwa dunia sosial itu akan terus berubah ya. Dan saya akan memberikan perubahan itu. Nah, itu kalau bisa lembaga pendidikan itu bisa merespon seperti itu ya relatif, mau dikatakan lebih baik atau tidak lebih baik ya relatif, kita tinggal pilih yang mana. Nonton gitu. Tapi pada intinya 4 alternatif itu bisa diambil oleh lembaga pendidikan. Kita mau ambil yang mana? Apakah pilih sikap yang apatis? Apakah sifat mengakui? Apakah sifat berpartisipasi atau sifat yang berperan aktif dan menjadi pusat perubahan itu sendiri? Jadi bagaimana itu? Pendidikan dilaksanakan dengan cara dakwah di bidang media sosial itu seperti itu. Nontonlah. Pertanyaan besarnya kemudian begini. Lalu pertanyaannya kan begini jadinya. Bagaimanakah sikap lembaga pendidikan Islam terhadap perubahan sosial? Nah, bagaimana seharusnya ya? Nah, pertanyaannya kemudian bagaimanakah sikap lembaga pendidikan Islam terhadap perubahan sosial? Maksudnya begini maksudnya. Maksudnya sebenarnya seharusnya gimana sih lembaga pendidikan Islam itu merespon perubahan sosial itu? Apakah dia harus apatis? Apakah dia harus mengakui? Atau dia harus berpartisipasi? Atau bahkan dia tuh menjadi pusat perubahan itu sendiri? Nah itu pemikir-pemikir pendidikan Islam tuh harus bermain di situ, harus mengambil langkah di situ. Kalau tidak, kita akan digilas oleh zaman. Nah itu saya kira panjenengan semua sebagai seorang mahasiswa di dalam bidang manajemen pendidikan Islam, karena manajemen itu sifatnya kelembagaan, maka jenengan harus memikirkan
Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa ketika jenengan itu menjadi mahasiswa manajemen pendidikan Islam, pikiran jenengan tuh harus disetting sebagai kepala atau pemilik lembaga pendidikan Islam. Maka lembaga pendidikan Islam Anda itu mau di-setting bagaimana, mau diproyeksikan seperti apa, jenengan harus mengambil langkah-langkah tertentu. Nah, saya tidak secara ilmiah ini nggak bisa dinilai, oh lebih baik ini tidak. Itu terserah kepada pemikir-pemikir lembaga pendidikan Islam. Saya kira begitu dulu nggih. Cukup dulu saya kira perkuliahan ini. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan Mas Irfan. Kalaupun tidak ya kita akhiri dan kita tutup. Nanti mungkin bisa dilanjut pertanyaan lewat WA atau lewat apa. Wonten Mas Irfan nggih. Bagaimana? Wonten nggih, fleksibel mawon nggih, tapi poin intinya kan sudah ketangkap ya. Dan nanti akan saya share juga video ini untuk disimak bersama-sama. Ngonten nggih? Ya, yang penting apa yang saya bicarakan ada 3 poin ya. Pertama, asumsi tentang manusia. Pertama, manusia itu cenderung jahat atau cenderung baik. Ada asumsi tentang pendidikan, pendidikan sebagai pewarisan nilai atau pendidikan sebagai sarana pengembangan potensi manusia, dan bagaimana lembaga pendidikan itu merespon perubahan sosial, khususnya lembaga pendidikan Islam. Wonten, saya kira begitu nggih Mas Irfan. Dan yang lain juga, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.